Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang reaksi redoks ya. Minggu sebelumnya tentang biloks, bagaimana menentukan biloks. Kemudian minggu kemarin kita juga sudah belajar bagaimana cara menyetarakan persamaan reaksi yang melibatkan reaksi redoks ya. Nah, di situ ada poin penting kenapa sih kita belajar tentang reaksi redoks dan penyetaraan reaksinya ya. Kalau kita lihat di sana ada selalu keterlibatan elektron. Nah, ya kenapa sih kita harus belajar tentang elektron ini? Nah, ternyata bisa dibilang elektron ini memiliki peran penting dalam kehidupan manusia ya. Salah satunya adalah kita tahu sekarang kita tuh sering banget ya naik motor, beli bakso ke depan naik motor, ke sekolah naik motor, bahkan kalau dipanggil guru sering banget ada siswa yang bilang, maaf saya nungguin motor dulu baru saya bisa ke sekolah. Oke lah ya. Nah, terus pasti kalian tahu bahwa bahan bakar kendaraan bermotor salah satunya adalah bensin ya. Pernah tidak kalian terpikir bagaimana bensin diubah menjadi sebuah energi gerak ya. Nah, terus motor kalau nggak ada aki juga nggak bisa jalan. Nah, si aki ini fungsinya apa sih? Nah, gitu ya. Nah, ada suatu kisah di masa lalu ya, kendaraan bermotor itu dikembangkan di akhir abad ke-19. Nah, di sini ilmuwan menyadari ya, ilmuwan ahli teknik ini menyadari bahwa kemampuan reaksi pembakaran dari bensin itu bisa diubah menjadi energi mekanik. Jadi ada prosesnya ya, energi kimia gitu ya. Bensin tadi kan kendaraan bermotor, bensin melalui proses pembakaran itu energi kimia berubah menjadi energi panas. Nah, energi panas inilah yang berubah menjadi energi mekanik sehingga mesin-mesin di motor dapat bergerak dan motor dapat jalan. Nah, di sini kita tahu bahwa ketika si energi kimia menjadi energi panas dan energi mekanik ya, dari energi panas ke mekanik ini ternyata dibatasi oleh hukum termodinamika yang kedua gitu ya. Nah, ini kita pelajari di bab termokimia sebenarnya. Nah, dari sini ya, karena dia dibatasi oleh hukum termodinamika sehingga muncullah beberapa pertanyaan gitu ya. Muncullah beberapa pertanyaan. Apa sih pertanyaan itu ya? Nah, di sini kita belajar tentang elektrokimia. Ternyata energi kimia ini dapat berubah menjadi energi yang lain gitu ya. Nah, di sini setelah tadi dia menyadari bahwa si energi kimia berubah jadi energi panas dibatasi dengan hukum termodinamika, ilmuwan juga menyadari bahwa energi dapat langsung diubah menjadi energi listrik. Nah, kok bisa begitu? Karena tadi ketika energi panas berubah menjadi energi mekanik, dia efisiensinya tidak mencapai 100%. Tapi ketika dia berubah dari energi kimia menjadi energi listrik, efisiensinya mencapai 100%. Nah, disitulah muncul yang namanya elektrokimia. Apa sih elektrokimia? Nah, jadi di materi kali ini kita akan mempelajari bagaimana reaksi kimia digunakan untuk menghasilkan listrik atau sebaliknya. Ya, jadi elektrokimia ini adalah salah satu cabang ilmu kimia yang khusus mempelajari perubahan reaksi kimia menjadi
energi listrik atau energi listrik menjadi reaksi kimia, ya. Nah, aplikasi praktis dari elektrokimia banyak sekali kita gunakan, ya. Tadi kan tadi aki itu buat apa sih, gitu ya. Nah, motor kalau nggak ada aki nggak jalan. Jadi bensin dan aki ini saling berhubungan. Supaya efisiensinya 100% kita butuh aki, ya. Nah, baterai, sel bahan bakar sampai sebagai sumber tenaga listrik sampai ke pembuatan zat kimia penting, ya. Contohnya buat logam, ya. Terus supaya tidak terjadi karat, kalau bahasa sainsnya itu korosi, ya. Nah, karat itu adalah korosi. Jadi supaya besi tidak berkarat, bagaimana caranya itu dipelajari melalui elektrokimia. Nah, berarti kita belajar tentang elektro, yaitu listrik, dan kimia, yaitu reaksi kimia, ya. Nah, di sini yang unik adalah listrik ini melibatkan aliran elektron. Jadi kalau elektronnya tidak mengalir, tidak akan ada yang namanya listrik, ya. Nah, oke. Nah, aliran elektron muncul ketika ada reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, jadi makanya kita belajar gini. Belajar reaksi redoks dulu, baru belajar elektrokimia. Kenapa? Karena di elektrokimia yang kita butuh listrik itu ada aliran elektron. Tanpa aliran elektron diperoleh dari reaksi reduksi dan oksidasi, gitu ya. Nah, itu hubungannya. Oke. Nah, sebelum mempelajari elektrokimia, kita pelajari dulu bagaimanakah cara menghasilkan listrik dari energi kimia. Nah, ada yang disebut dengan potensial elektroda, ya. Apa sih potensial elektroda? Nah, kita belajar, ya. Nah, kita pahami dulu bagaimana sih cara menghasilkan energi listrik dari energi kimia yang tadi, ya. Bensin bisa kita ubah menjadi energi panas dan energi listrik sehingga menghasilkan gerakan di motor, ya. Nah, yang pertama kita harus paham dulu apa sih arus listrik. Arus listrik adalah yang tadi, ya, elektron yang mengalir. Jadi ada aliran elektron, ya. Kalau tidak ada aliran elektron berarti tidak ada arus listrik. Oke. Nah, contoh yang paling gampang, kalau orang kesetrum, ada kan orang yang kesetrum yang tidak, gitu kan, kalau dicolokan gitu. Nah, dicolokan itu ada sumber arus. Ketika elektronnya jalan, ya, ketika listrik nyala, ada kemungkinan besar kita akan mengalami yang namanya sengatan listrik. Kenapa? Elektronnya nyambung ke kita. Nah, tapi ketika lampu dipadamkan, kita mau colok-colok pakai apapun itu sumber listrik, kita nggak akan kesetrum, ya. Nah, untuk menghasilkan elektron diperlukan sumber elektron, dan sumber elektron potensial yang paling banyak sumber elektron itu diperoleh dari logam. Jadi kalau kalian belajar tentang unsur logam dan non logam, ya, di sini ada yang namanya reaksi logam. Oke. Nah, yang kedua adalah bagaimana membuat aliran elektron. Jadi kan tadi ada aliran elektron, jadi aliran listrik, ya. Terus gimana sih cara membuat aliran elektronnya? Nah, supaya elektron ini mengalir, maka harus ada zat yang menghasilkan elektron dan zat yang menerima elektron. Jadi harus ada yang menghasilkan dan ada zat yang menerima. Nah, biasanya penghasil elektron ini adalah logam, ya, dan yang menerima adalah ion yang bermuatan positif, tapi dalam bentuk larutan. Jadi nanti kita akan lebih sering belajar tentang larutan di sini. Nah, lalu apakah dengan logam sebagai sumber elektron dan ion positif dalam larutan sebagai penerima elektron pasti akan menghasilkan arus listrik? Jawabannya belum tentu, ya, karena ada syarat supaya elektron dapat mengalir. Nah, kita lihat gambar di sebelahnya. Jadi di sebelahnya ini
ada gambar percobaan ya, yaitu yang kotak yang di dalam labu Erlenmeyer A dan B itu adalah logam tembaga atau Cu yang dimasukkan ke dalam AgNO3 ya, yang dimasukkan ke dalam larutan AgNO3 yang A. Nah, yang B itu adalah logam tembaga yang dilarutkan ke dalam larutan ZnNO3. Nah, bagaimana sih reaksinya? Nah, yang A ini ya, logam tembaga ini dia akan berubah warna ya. Yang sebelumnya tidak berubah warna, warnanya menjadi berubah dan ada kayak di situ kayak muncul perubahan ya di logamnya. Sedangkan yang B itu tidak terjadi apa-apa atau tidak terjadi reaksi apapun ya. Nah, dari sini kita ketahui bahwa karena ion logam itu memperoleh elektron dan direduksi menjadi logam bebas tidak sama untuk semua logam. Jadi logam-logam ini hasilnya pasti beda-beda ya, tergantung nanti siapa yang mudah direduksi, siapa yang sulit direduksi. Nah, kriteria siapa yang mudah direduksi dengan yang tidak direduksi ini yang disebut dengan potensial elektroda. Ya. Nah, yang disebut dengan potensial elektroda atau kemampuan menghantarkan listrik. Duh, bingung ya? Panjang ya ceritanya. Nah, memang untuk pengenalan kali ini agak panjang. Oke. Nah, kita lanjut ya. Nah, sifat yang berkaitan erat dengan kerapatan muatan listrik itu disebut dengan potensial elektroda ya. Nah, jadi arus listrik itu si elektron itu sebenarnya mengalir dari potensial elektroda yang lebih tinggi ke potensial elektroda yang lebih rendah ya. Nah, sekecil apapun perbedaan potensial elektroda yang ada, ini akan mampu menghantarkan arus listrik ya. Jadi yang lebih negatif, elektron yang lebih banyak akan mengalir ke yang elektronnya lebih sedikit ya. Kalau ada perbedaan potensial berarti ada arus listrik walaupun sangat kecil. Ya, makanya kan ada orang kesetrum ya udah kayak kegigit semut aja. Tapi ada juga orang kesetrum sampai bisa meninggal, ya kan? Nah, jadi itu diakibatkan karena perbedaan potensial elektroda. Nah, untuk mengukur perbedaan potensial di antara dua buah elektroda, ini harus dihubungkan dengan dua buah setengah sel yang saling dihubungkan ya. Nah, hubungan listrik ini harus dilakukan secara khusus. Kedua elektroda logam dan larutan harus dihubungkan sedemikian rupa sehingga membentuk rangkaian yang saling berkesinambungan di antara partikel-partikel yang bermuatan yang dapat mengalir. Kedua elektroda dapat dengan mudah dihubungkan dengan kawat logam supaya elektron mengalir. Sedangkan arus listrik dalam larutan harus mengalir dalam bentuk migrasi ion. Migrasi itu perpindahan ya. Dan migrasi ion tidak dapat dilakukan melalui kawat. Kontak antara larutan dapat dilakukan melalui membran atau penyumbat berpori yang memisahkan kedua larutan atau melalui larutan ketiga. Nah, kita lihat gambarnya seperti apa ya. Nah, jadi sel yang bisa menghasilkan listrik kira-kira selnya seperti ini. Ya. Nah, tadi kan ada ini ya. Ada kawat nih, kawat ini gunanya untuk mengalirkan elektron ya. Nah, ini tadi elektroda 1, elektroda 2. Ada yang disebut dengan anoda, ada yang disebut katoda. Nah, di anoda ini terjadi reaksi oksidasi, sedangkan di katoda terjadi reaksi reduksi. Jadi kalau mau gampangnya diingatnya anox red cat
anoda oksidasi, katoda reaksi reduksi, ya. Nah, oke. Nah, larutan ketiga ini dimasukkan ke dalam pipa U, nih ya, pipa U yang ini nih. Nah, ini tadi jembatan garam ini yang disebut yang menghubungkan ini ya. Nah, dari reaksi setengah sel yang ada ini reaksi setengah sel, ini setengah sel. Nah, apabila hubungan listrik dilakukan dengan benar, gabungan kedua setengah sel ini disebut dengan sel elektrokimia. Jadi ini alatnya ya, namanya sel elektrokimia. Nah, contoh di sebelahnya adalah sel elektrokimia yang terdiri dari setengah sel elektroda Cu ya. Nah, ini logam Cu itu disebut elektroda, direndam dalam larutan CuNO3 2 kali dan yang lainnya dimasukkan ke dalam AgNO3 dalam larutan AgNO3 ya. Nah, larutan dihubungkan dengan jembatan garam dan elektroda dihubungkan dengan kawat ya. Nah, potensiometer ini digunakan untuk mengukur seberapa besar perubahan arus listriknya. Jadi bisa dilihat berapa besar arus listrik yang mengalir di kedua larutan ini ya. Nah, jadi dia harus saling terhubung nih, harus saling berlanjut. Kalau tidak terhubung, dia tidak bisa diukur berapa potensial standarnya. Oke. Nah, dari sini, dari gambaran ini ya, kita dapat mengukur yang namanya, kita dapat membuat yang namanya diagram sel. Nah, sel elektrokimia adalah jenis sel yang menghasilkan listrik sebagai hasil dari reaksi kimia. Sel jenis ini disebut dengan sel Volta atau sel Galvani. Nah, nanti kita belajar ya apa yang sel Volta. Salah satu jenis dari sel elektrokimia adalah sel Volta ya, karena dia menghasilkan listrik sebagai hasil dari reaksi kimia. Jenis lain dari sel adalah sel elektrolitik yang akan dipelajari di bab lain. Sel elektrolitik adalah sel yang menghasilkan perubahan kimia yang tidak spontan. Oke, tadi kita belajar tadi yang ada anoda, ada katoda ya. Anoda ini adalah elektroda di mana tempat terjadinya reaksi oksidasi. Ingat anoks ya. Letakkan penulisan anoda di sebelah kiri diagram. Jadi anoda itu ada di sebelah kiri. Jadi nulisnya oksidasi dulu baru reaksi reduksi. Katoda adalah elektroda di mana terjadi reaksi reduksi. Nah, tadi kan anoks red cat. Anoda oksidasi, reduksi katoda ya. Nah, letakkan penulisan katoda di sebelah kanan. Jadi di sini anoda, di sini katoda. Batas antara elektroda dan larutan digambarkan dengan satu garis vertikal seperti ini. Jadi elektrodanya kan tadi logam Zn ya. Larutannya kan ZnNO3 2 kali, makanya di sini tulisnya Zn2+. Nah, kalau kita lihat reaksinya, lihat. Ini kan terjadi reaksi oksidasi ya. Reaksi kalau oksidasi kan kenaikan biloks, lihat. Biloks Zn itu 0. Zn2+ kan plus 2, berarti 0 ke plus 2 kan naik. Nah, kan ini disebut reaksi oksidasi. Batasnya dibatasi dengan satu garis. Cu juga sama, Cu2+ jadi Cu. Ini kan turun ya, dari plus 2 ke 0. Nah, berarti ini larutannya, ini logamnya. Batasnya dibatasi dengan satu garis. Nah, garis 2 ini adalah jembatan garam. Nah, jadi kalau mau disuruh tuliskan diagram selnya ya, berarti jawabannya seperti ini. Oke. Nah, kita lanjut. Tadi kita udah belajar apa itu potensial sel. Nah, sekarang kita belajar apa sih potensial sel standar atau E0. Nah, tadi kita sudah menghitung bagaimana cara arus listrik mengalir. Kan dia butuh potensial sel ya. Lalu, apakah setiap logam punya harga potensial sel sendiri? Punya. Nah, gimana sih cara mengukurnya? Nah, jadi cara mengukurnya adalah ternyata kita dapat mengukur potensial sel standar itu melalui hidrogen. Nah, ya. Oke. Ya. Kenapa hidrogen? Karena hidrogen itu ternyata
memiliki potensial standar nilainya 0. Sehingga hidrogen ini dijadikan rujukan atau patokan untuk menghitung potensial sel standar yang lain. Ya. Nah, jadi dari si hidrogen ini kita hitung bagaimana logam-logam yang lain memiliki potensial sel standar, ya. Nah, jadi setiap logam itu punya harga potensial standar yang berbeda-beda. Perlu dihafalkan tidak? Nggak perlu, ya, karena itu data biasanya kalau di soal dikasih. Oke, nah potensial sel standar ini dilakukan pada suhu 25 derajat dan tekanan 1 atm. Ya, jadi si hidrogen ini dilakukan praktek, dicoba, ternyata pada tekanan 1 atm dan suhu 25 derajat potensial sel standarnya adalah 0. Oke, dan dia dijadikan sebagai rujukan untuk menghitung potensial sel standar yang lain. Nah, dari potensial sel standar ini dihasilkanlah yang disebut dengan deret Volta. Jadi di sini ada yang disebut dengan deret Volta. Tadi kan ada, berarti kalau hidrogen 0, logam yang lain bisa jadi di atas 0, bisa jadi di bawah 0 gitu kan. Nah, sehingga di sini si Volta itu menderetkan logam-logam yang nilai di atas 0 dan yang di bawah 0. Untuk datanya bisa kamu lihat di buku lah ya. Nah, yang kita sebut dengan deret Volta di sini ada beberapa ya. Nah, ini semuanya logam nih. Semua logam ya, deret Volta atau deret kereaktifan logam. Mulai dari LIKB, ASRCA, banyak deh ini ya, sampai terakhirnya si AU atau emas. Nah, di mana hidrogen ini ada di tengah-tengah dan dia punya potensial sel standar itu 0. Oh iya, potensial sel itu selalu dalam bentuk reaksi reduksi ya. Jadi kadang-kadang di sini ditulis E0 red. Artinya potensial sel standar reduksi. Hidrogen itu adalah 0 ya. Nah, yang sebelum hidrogen, logam-logam sebelum hidrogen itu potensial standarnya di bawah 0, yang setelah hidrogen itu di atas 0. Berarti di sini nilainya negatif semua, ini nilainya positif semua. Nah, dari data deret Volta ini kita tahu bahwa semakin ke sebelah kiri, dia sifat reduktornya akan semakin kuat, sehingga dia akan mudah teroksidasi. Nah, sedangkan yang ke kanan, sifat oksidatornya ini semakin kuat sehingga dia mudah tereduksi. Ada trik cara menghafal deret Volta. Ya. Jadi ada LIKBACANAMG, ALMNZNFENB, NISNPBH, H tadi hidrogen ya, CRHG, AGP, PTAU. Nah, cara ngapalinnya gimana? Nah, ikutin aja nih ya. Udah ada. Lihat kalau Baginda Caesar nanti meninggal, alam mana zaman Fir'aun, Nabi Sulaiman pemberantas buta huruf, cerupuk hangus agak pahit au gitu. Nah, ini cara ngapalinnya. Saya saranin sih kalian hafal deret Volta ini, karena kalau hafal deret Volta itu akan sangat membantu kalian dalam menyelesaikan soal ya. Lanjut ya. Sel Volta. Nah, kita baru masuk ke sel Voltanya. Sel Volta ini tadi adalah sel elektrokimia, di mana energi kimia dari reaksi redoks yang spontan diubah menjadi energi listrik. Nah, dari gambarnya sama dengan gambar yang tadi ya, yang potensial sel. Nah, ini contoh rangkaian sel Volta yang terdiri dari logam Zn yang dicelupkan ke dalam larutan ion Zn, dan katodanya beda lagi ya, logamnya Cu dalam larutan ion Cu. Nah, jadi gambarnya sama, di sini ada anoda, ada katoda ya. Anoda di sini sebagai
tempat terjadinya reaksi oksidasi, sedangkan katoda tempat reaksi reduksi. Nah, jembatan garam ini sebagai penyeimbang larutannya ya. Jadi elektron mengalir dari anoda ke katoda ya. Elektronnya ngalir dari anoda ke katoda terus gitu ya. Nah, nanti dapat dihitung berapa harga voltasenya dengan menggunakan voltmeter. Nah, lalu bagaimanakah prinsip kerja sel volta? Ya, prinsip kerja dari sel volta adalah memisahkan reaksi redoks menjadi dua bagian. Hampir mirip ya dengan yang tadi ya, yaitu setengah reaksi oksidasi di anoda dan setengah reaksi reduksi di katoda. Anoda dan katoda dicelupkan ke dalam larutan elektrolit dan dihubungkan dengan jembatan garam dan sirkuit luar, yaitu tadi voltmeter ya. Susunan sel volta dapat dinyatakan dengan notasi yang disebut notasi sel atau diagram sel seperti yang tadi. Nulisnya boleh miring, boleh juga tidak. Oke, lanjut. Nah, cara menghafalkan tadi di anoda tuh apa ya gitu ya, katoda tuh apa. Nah, caranya dengan KPAN, katoda positif, anoda negatif. Artinya, katoda itu adalah elektroda positif, sedangkan anoda adalah elektroda negatif. Nah, cara ingat reaksinya, anoxide anoda reaksi oksidasi, katoda reaksi reduksi, ya. Oke, lanjut lagi, menghitung harga potensial sel standar. Nah, jadi gimana sih cara menghitung potensial sel standar atau N0 itu? Nah, jadi berdasarkan kesepakatan kita dapat menghitung E0 selnya dari E0 di katoda dikurang dengan E0 di anoda. Ya, jadi E selnya adalah bisa juga nih yang besar kurang yang kecil. Ingat itu aja, yang besar kurang yang kecil. Oke. Dengan catatan pentingnya, bila E0 lebih besar atau lebih negatif, dia akan teroksidasi. Akibatnya dia selalu berfungsi sebagai anoda. Ya. N0 adalah sifatnya intensif sehingga mengubah koefisien reaksi tidak akan mempengaruhi nilai N0. Nah, jangan terjebak dengan termokimia. Jadi bisa dibalik, bisa enggak. E0-nya harga 0 enggak berubah nilainya, ya. Kalau dulu termokimia kali 2 kali ini di sel volta E0 tidak bisa berubah, nilainya tetap negatif, tetap positif ya. N0 bernilai positif berarti reaksi berlangsung spontan. Jadi kalau dia negatif, dia tidak berlangsung dengan spontan atau tidak terjadi reaksi, ya. Oke, nah ini adalah pembahasan materi tentang pengenalan sel elektrokimia dan sel volta. Untuk pembahasan soal bisa dicek di video berikutnya, karena kalau di video ini nanti jadinya panjang banget. Nah, tugas kalian adalah mengerjakan soal di US dan membuat rangkuman. Ya, Bu tolong buat rangkuman tentang pembelajaran pada hari ini. Catat hal-hal pentingnya dari pembahasan saya pada hari ini, terutama hal-hal kecil yang tidak saya tuliskan di presentasi tapi saya sebutkan. Ya, itu clue-nya tidak saya tuliskan di presentasi tapi disebutkan. Ya. Untuk membuat rangkumannya, coba buka buku dan nonton video ini berulang. Jadi kamu akan tahu mana-mana saja hal yang penting dan yang harus kamu kuasai. Oke, terima kasih kelas 12. Selamat belajar dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.